Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Saudara, sebelum memulai segala sesuatu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan menjadi penuntun di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Dengan tema penuntun hari ini adalah menjadi pasukan Kristus. Dan bacaan firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Lukas 1 ayat yang ke-17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita bahwa Yohanes Pembaptis muncul mendahului Tuhan Yesus sebagai pembuka jalan baginya. Saudara, dalam Lukas 1 ayat 5 dan 25 menceritakan tentang pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis. Ia adalah seorang pilihan yang bertugas untuk mempersiapkan pembukaan jalan bagi karya Yesus di dunia ini. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang dikhususkan Allah. Dalam Lukas 1 ayat 15 mengatakan bahwa ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia dipenuhi Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Sebagai nazir Allah, Yohanes Pembaptis memiliki karakter khusus. Ada kuasa dan hidup yang menjaga kekudusan hidupnya di hadapan Allah, sehingga Allah memakainya secara luar biasa. Mengapa ia bisa dipakai oleh Allah? Jawabannya adalah karena ia tidak mau kompromi dengan dosa. Saudara, dosa adalah perbuatan yang keji di mata Tuhan. Dosalah yang selalu menghambat karya Allah dalam hidup kita. Kalau kita bersahabat dengan dosa atau keinginan daging, dan hidup kita dikuasai oleh perbuatan-perbuatan daging, bagaimana kuasa Allah mau bekerja dalam hidup kita untuk melakukan kehendak-Nya? Saudara, dunia sebentar lagi berakhir dan Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Dan Allah sedang mempersiapkan pasukan-pasukan yang gagah perkasa. Pasukan yang dipersiapkan Allah adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengikut Yesus dengan tidak asal-asalan atau hanya ikut-ikutan. Tetapi pasukan-pasukan ini akan diberkati dengan kuasa urapan Roh Kudus, karakter yang baru dan kemampuan bergerak dalam luar biasa. Bahkan saudaraku, dipakai Tuhan di dalam pemberitaan Injil keselamatan Tuhan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, Indonesia ini sedang dipersiapkan bagi Kristus, dan Kristus menunggu pasukan-pasukan yang siap untuk membuka jalan bagi karya Kristus. Pasukan-pasukan itu adalah saudara dan saya yang tengah membaca penuntun hari pada hari ini. Oleh karena itu, berilah dirimu untuk dilengkapi dengan perlengkapan rohani, yaitu perlengkapan senjata Allah. Dalam Efesus 6 ayat 10-20, sehingga kita dapat berdiri dengan kokoh dan tegap, melangkah dengan keberanian dari Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita surga ke seluruh tanah air tercinta Indonesia. Allah mau memakai orang yang mau dipakai untuk memberkati umat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami siap untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu guna perkabaran Injil di Indonesia ini. Guna Tuhan untuk kami boleh Tuhan menyelesaikan amanat agung seperti yang Engkau kehendaki atas hidup kami. Jadikan kami pasukan-pasukan yang kuat, yang tidak kompromi dengan dosa, yang tidak kompromi dengan keinginan dunia daging kami, tapi hati kami, mata kami tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.